Cek satu. Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Pagi. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, amin. Mari kita muliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kita. Dan saya percaya berkat Tuhan dicurahkan hari ini memenuhi hidup kita semua. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur pada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu yang tak pernah habis. Sungguh kami rasakan hingga pagi hari ini, semua oleh karena anugerah-Mu kami hidup. Sebab itu kami muliakan Engkau Tuhan, Allah kami yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Saya ajak saudara Bapak Ibu nyembah Tuhan, bermazmur, mengucap syukur padanya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kasih-Mu cukup bagi kami Tuhan. Oh, kasih setia-Mu melimpah memenuhi. Hanya pujian dan syukur ku naikkan, ku persembahkan. Yesus kekasih jiwaku memenuhi. Kami percaya Engkau ada. Kami menikmati Buatanku Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu. Sungguh Kau Allah yang penuh kasih, penuh cinta. Syukur bagi-Mu Tuhan. Tak cukup kata-kata kami, hanya kami berikan syukur bagi-Mu Tuhan. Glory. Engkau Allah yang setia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah
jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Terima kasih Tuhan. Lebih dari harta, oh, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat. Ya Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Amin. Kau setia, Kau mulia, sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, tunjukkan kasih setiamu. Oh, ya Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Kami percaya Tuhan, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu. Saudara jemaat Tuhan bangkit berdiri. Ya Tuhan, benar Tuhan, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kami percaya Kau setia.
Saudara, mungkin saudara dalam keadaan sekarang dalam kekurangan atau mungkin penuh dengan problema. Saya ajak saudara sepakat dengan pujian ini. Saya percaya Tuhan bekerja lewat pujian yang kita naikkan kepada Allah kita yang hidup. Terpujilah namamu Tuhan. Sekali lagi mari kita pujikan. Tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Tangan Tuhan sedang bekerja atas umatnya. Dia Allah yang mencukupkan. Dia Allah yang memberkati. Dia tak pernah tinggalkan. Yes. Oh, tunjukkan kasih setiamu. Kami percaya Tuhan. Ya Tuhan. Amin. Tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu Tuhan. Kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan Tuhan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia. Kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Sebab kami punya Allah yang sungguh besar kasih setianya. Kami memuji Engkau dengan sepenuh hati kami Tuhan. Sukacita Tuhan sedang dicurahkan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung Dalam naungannya, ya Allah bagi kita. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Bukti ya Tuhan, ya kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan. Terbukti Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah
Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Amin. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, Terbukti kuasanya. yes, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji. Kuasanya. Amin. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah perkasa. Oh, terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah perkasa. Terpujilah namamu Tuhan. Katakan bersama-sama, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Haleluya. Woo! Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, oh, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Oh, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tidak pernah berubah. Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Woo! Yeah! Terpujilah Engkau Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata
Terpujilah namamu Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan untuk kasmisi. Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina dina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Amin. Saben dina dina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentram, atiku saya seneng, saben dina kula nggih ngandhut Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti Yesus. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Amin. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Mari pujikan bersama-sama. Rina wengi gandol, kula amung percaya. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku saya seneng, saben dina kula ngandhut Gusti. Saben dina kula nggih. Sing paling enak emang gandol sinten? Gandol Gusti. Saya percaya yang gandol Gusti tidak akan pernah berkekurangan. Amin. Sebab Dia cukupkan kasih setianya. Kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau yang bertahta atas pujian umat-Mu Tuhan. Dari dasar hati kami muliakan Engkau Tuhan. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu, ku cinta Kau Yesus, ku cinta jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau ya Tuhan. Jiwaku
Kami bersyukur pagi hari ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk datang kepadamu, dan itu adalah anugerah yang besar. Kami masih bisa berjumpa denganmu. Kami bisa bersyukur, kami bisa menyanyikan, menaikkan lagu pujian bagimu, sehingga hatimu disukakan. Pagi hari ini biarlah hadiratmu memenuhi kami, hadiratmu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga benar-benar kami menikmati ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena di hadirat-Mu kami tenang. Di hadirat-Mu kami puas. Ketika kami berjumpa dengan-Mu, hidup kami diubahkan. Bahkan hidup kami dipulihkan. Yesus Tuhan, nama yang mengubahkan, nama yang memulihkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami mau bersyukur kepadamu pagi hari ini. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Choir bisa turun. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Yesus Tuhan, Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Haleluya. Sebab Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak Tuhan. terima puji, Terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, Benar Yesus. ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah
Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami dan bajak hati kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang siap dengar firman katakan Shalom semuanya. Sukacita ada di tengah-tengah kita. Terima kasih buat doa saudara sehingga kami pulang dalam kondisi sehat, ya. Sekalipun medannya saya berpikir bahwa Gembol itu medan yang berat. Saya pernah berkata kalau orang susah melahirkan dilewatkan Gembol naik mobil bakalan bisa melahirkan. Tapi ternyata di Nias medannya jauh 4 kali lipat lebih berat. Dan ada satu pos yang namanya Hiliana A. Itu Pak Bambang yang naik ke sana dan saya ada di pos lain. Itu pos tidak bisa dilewati dengan sepeda ontel saja, tidak bisa. Dan harus jalan kaki. Dan perjalanan jalan kaki semua majelis sinode berkata paling cepat 2 jam. Pak Bambang menempuh 1 jam. Dan jalannya ampun-ampun. Yang lebih mengherankan lagi Pak Bambang bilang bahwa di atas gunung itu ada sebuah gereja yang sudah keramik. Bahkan keramiknya lebih bagus dari kita kah? Nah, bagaimana cara mereka membangun? Saya terheran-heran. Ternyata jemaat dikerahkan. Mereka membawa keramik itu dari bawah untuk naik ke atas. Ongkos naiknya mereka dikasih upah 80.000 saudaraku. Satu keramik, enggak ada kendaraan untuk ke atas, sepeda ontel aja enggak bisa. Dan gereja itu bisa berdiri dengan baik. Itu yang membuat saya terkagum-kagum akan cinta Tuhan. Setelah dari Nias yang demikian, tempatnya saya khotbah, mic-nya mati karena cuma punya mic sama salon 1, terus mati. Dan saya tahu bahwa setan gak suka kalau kebenaran disampaikan. Saya berkata kepada mereka gak usah takut, gak usah pakai mic. Ya, saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada mereka dengan segenap hati. Dan saya bersyukur melihat orang-orang dihiburkan dengan kedatangan kami. Ya, sekalipun jalannya itu walau alam ya, tetapi saya bersuka cita. Setelah sampai di Medan, nah ini benar-benar bagaikan bumi dan langit. Di Nias kami melihat sampai mereka berkata, "Mbok, iya kalau bisa ada keyboard 1 aja. Entah itu second atau apa, itu ngomosakne jane." Saya mikir, ning gereja kene keyboard piro, tak pikir gitu. Tapi ongkos kirimnya jauh lebih mahal daripada beli keyboardnya. Saya berpikir, tetapi setelah sampai di Medan saya melihat langit, saudaraku. Kami bertemu dengan temannya Pak Bambang yang mengembalakan di sebuah gereja, namanya Gereja Rumah Persembahan. Tanahnya saja 20 hektar. Ruangan doanya segede ini. Saya diajak keliling dengan beliau. Gedungnya itu paling besar se-Indonesia. Punyanya Pak Niko masih kalah. Itu gereja gede banget. Dia membeli 1 lantai di lantai 3 Hotel JW Marriott. Saya sampai domblong, bar teko Nias terus neng Medan, domblong saya diceritani. JW Marriott tempat kami tidur tuh saya ditidurkan di sana bukan bayar dhewe wegah kon bayar sakmono. Itu karena gembalanya tuh mempunyai 1 lantai di situ, membeli lantai 3. Saya bilang, "Dibeli, Pak?" "Iya." "What?" Saya bilang gitu. Itu hanya salah satu cabangnya. Gereja itu begitu mewah, begitu megah. Kepala saya pusing untuk memikirkannya. Karena dia lagi membangun ruang rekaman untuk rekaman saja. Setengahnya ini 6 miliar. Saya mikir wis gak nyandak otak saya. Bar teko Nias, keyboard siji wae ra duwe. Lah kok sekarang tempatnya untuk rekaman saja saya diajak sampai naik ke lantai 3, saudaraku. Itu 6 miliar tuh separuhnya ini. Oh Tuhanku Yesus yang cinta padaku. Tetapi di antara 2 ini saya tahu bahwa yang paling memuaskan adalah kalau kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Saudara, ya. Karena pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang satu hal yang sering kali tiap hari kita alami. Bisa tayangkan overhead LCD-nya. Nah, saudara, menaruh Tuhan di depan.
taruhlah Tuhan, utamakan Tuhan. Saudaraku, dalam hidup kita. Kenapa sih saudara? Kita harus mengutamakan Tuhan. Melalui Matius pasal 6 ayat 24 sampai yang ke-34 ini. Ini berbicara tentang kekhawatiran. Hampir tidak pernah Tuhan Yesus berbicara tentang satu dosa secara jelas, secara gamblang, bahkan diikuti dengan caranya bagaimana supaya kamu tuh tidak jatuh dalam hal ini yang namanya kekhawatiran. Saudaraku, halo, tengok kanan kiri. Siapa yang enggak pernah khawatir? Coba tengok kanan kiri. Sing wis duwe akeh yo kuwatir, anake besok piye, genah apa ora. Saya mikir-mikir tuh, waduh, di Dahana tuh anak-anak kecil-kecil yang saya layani itu, saudaraku di tempat saya melayani itu anaknya 31. Tapi mereka makan aja angel setengah mati. Lah saya mikir tuh saya ini apa, cari toko gak ada ya di situ. Terus saya ingat, saya tanya, di sini ada toko kan, toko jajan ada. Hampir semua orang tuh khawatir saudaraku. Kalau di Nias itu tentang makan saja susah. Kalau di Medan kita bingung untuk nyimpen duit ning di, gitu saudara. Jauh bagaikan bumi dan langit. Nah, kekhawatiran ini sebenarnya adalah dosa saudaraku. Yang Tuhan jelentreh nih. Saudara boleh lihat di keempat Injil. Mungkin Tuhan berkata kamu jangan mengingini milik orang lain. Oke, ya. Kamu harus mengasihi orang yang mengutuki kamu, yang jahat kepadamu harus kamu kasih. Tapi seperti itu saja singkat-singkat. Tetapi tentang kekhawatiran, ini Tuhan jelaskan bagaimana caranya supaya saudara dan saya tidak khawatir, supaya saudara dan saya lepas dari satu dosa ini. Kita hanya berpikir dosa itu adalah pembunuh, berzina, itu dosa. Tetapi sebenarnya kekhawatiran ini yang namanya artinya khawatir itu bercabang. Asli nih, bahasanya gitu. Nah, bercabang tuh begini, saudara ibadah di sini, nggak pakai Alkitab, pakai Alkitab, tetapi saudara nggak menyimak ayat firman Tuhan, ning buka WA, kui jenenge kuatir. Halo, yang bercabang tuh loh, ya, bawa ibadah, bawa handphone, ning ngutek-ngutek liane, itu namanya bercabang. Saudaraku, khawatir tuh seperti itu. Oh saya enggak pernah khawatir, aku ya bingung saudara. Khawatir tuh disodorkan tiap hari, ke saya juga disodorkan. Tiap hari disodorkan tentang yang namanya khawatir. Karena khawatir itu akan membuat orang ragu-ragu. Saudaraku, kepercayaannya kepada Tuhan tuh turun dari level 1 tiba-tiba turun ke level 4. Bisa membuat orang tuh gelisah. Halo, itu loh. Makanya Tuhan Yesus sangat serius tentang hal ini. Ini bisa membuat orang was-was hati ini, teratap. Sampai angel tidur bisanan. Sampai gak bisa berbuat apa-apa karena khawatir nanti gimana masa depan, khawatir gimana, apa yang aku makan, bagaimana dengan kesehatanku, bagaimana dengan tubuhku, bagaimana dengan anak-anak, bagaimana dengan cucuku. Kita mikir semuanya sampai akhirnya kita tuh ragu-ragu, kita itu akhirnya gelisah, kita was-was tiap hari, saudaraku. Nah itulah sebabnya kita akan simak pagi hari ini. Bagaimana caranya mengatasi khawatir, yaitu kita harus menaruh Tuhan di depan. Mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Ya, ayat 24, mulai ayat 24 sampai 34 kita bergantian membaca, saya membaca ayat 24. Kenapa kok bukan 25? Mulainya ayat 24 ya. Matius 6 ayat 24. Kita bergantian. Jangan ada yang bercabang ya pagi hari ini ya, pegang HP tetapi tidak menyimak Alkitab, tapi nyimak yang lain itu namanya bercabang. Itulah salah satu tanda khawatir ya. Saya 24 saya akan membaca. Tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon.
Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang pada hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukannya semuanya itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Perhatikan baik-baik. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang tidak menaruh khawatir di dalam dirinya. Khawatir tentang apapun juga, saudaraku. Karena khawatir ini bukan saja khawatir nggak bisa makan. Khawatir bagaimana besok aku masih bisa bangun apa enggak. Aku masih bisa beraktivitas, aku masih bisa berguna apa enggak. Saya berpikir pertama kali Pak Bambang ngajak saya ke Nias itu saya berpikir, aduh aku kuat enggak ya untuk jalan. Kenapa kok baru setelah umur sekian baru Tuhan kok suruh ke pedalaman kayak begini. Sudah jalannya medannya itu berat ya. Turun dari bandara saja langsung diajak ke satu tempat itu mobil parkir dan akhirnya kita harus jalan kaki. Ya bisa sih kalau itu sepeda motor ning aku ya ora penak. Sing gonjang sepeda motor kuwi bocah nom-nom cah lanang kok. Lah nanti dualane deder gini aku piye carane lek digonceng saudaraku. Ya wis mlaku ae Pak Bambang bilang, "Apa kamu naik sepeda motor? Lho lek sing gonceng kamu dalane turun gini aku ngamplok. Lah iki bocah liya lek dalane medhun mau aku piye, Cah?" Saudara, saya kan punya pikiran ke situ, gak enak. Itu saya berpikir, saya khawatir bahwa saya enggak bisa. Setelah saya jalan terus, loh kok isu ya ternyata. Saudaraku, nah kadang-kala kekhawatiran yang apa yang kita khawatirkan itu enggak bakalan terjadi. Tetapi setan ngerti kalau setiap orang Kristen disodori dengan khawatir, maka dia akan bercabang hatinya, terus ragu-ragu, was-was, gelisah. Itu karena khawatir. Nah sekarang bagaimana caranya supaya saudara dan saya tuh tidak memberi tempat kepada khawatir? Berikutnya, next. Nah ini yang nomor 1. Kita harus sadar bahwa Allah kita itu adalah master. Istilahnya dia itu penguasa hidup ini. Di ayat 24 dituliskan sampai Allah itu manusia itu menyejajarkan Allah itu dengan Mamon. Lucifer enggak disejajarkan dengan Tuhan. Jauh, saudaraku. Semua apalagi hal-hal yang berkuasa, dukun, manapun, kekuatan alam semesta, enggak ada yang disejajarkan dengan Allah. Kenapa Alkitab berkata bahwa manusia tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan? Siapa yang disebut Tuhan? Di sini ada dua Tuhan, satu uang, Mamon, satu Tuhan. Kita tidak bisa mengabdi karena orang kalau sudah namanya uang itu bisa gelap semuanya, saudaraku. Nah, Mamon, siapa yang menjadi Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Gara-gara Mamon kita bisa bekerja keras tanpa ingat Tuhan. Benar apa enggak? Gara-gara Mamon saudara bisa pecah. Benar apa enggak? Gara-gara Mamon orang tua dengan anak bisa saling baku hantam dan masuk penjara salah satu. Gara-gara Mamon banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang hancur gara-gara Mamon. Ketika saya di Medan tuh saya benar-benar terkejut, saudaraku. Bayangkan saja 20 hektar. Gedungnya tuh mampu menampung 20.000. Betan itu cuma 13.000. Pau Baja tuh kayaknya cuma 6.000 atau 7.000 atau 10.000. Ini 20.000, saudaraku. Dan beliau punya cabang 180. Termasuk di JW Marriott, termasuk di Cambridge Hotel. Itu hotel-hotel tuh
rasanya kayak dibuk semuanya oleh GBI. Saudara, benarkah bahwa mamon itu menyamai Tuhan? Iya, karena gara-gara mamon ini menjadi tuan atas hidup seseorang, maka hidup orang itu dibuatnya keji dan jahat. Makanya di dalam kitab 1 Timotius dikatakan, tamak cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Ini lebih parah daripada orang berzina, ini lebih parah daripada orang mencuri, ini lebih parah daripada orang bersaksi dosa, ini lebih parah daripada hal yang lainnya. Karena menjadikan tuan dalam hidupnya. Nah sekarang siapa yang jadi utama, yang jadi tuan dalam hidup kita? Apakah Tuhan kita mengabdi dan menyembah, ataukah mamon? Karena mamon itu disejajarkan dengan Allah di Alkitab. Gara-gara mamon orang gak ibadah. Gara-gara mamon kita berbuat curang. Gara-gara mamon manusia bisa ngapusi. Timbangan yang cuma 9 on kita bilang 1 kilo. Gara-gara apa itu? Uang. Gara-gara mamon kita bisa korupsi. Gara-gara mamon, saudaraku, kita bisa melakukan akar seluruh kejahatan. Oh enggak Bu Ella, saya enggak cinta uang kok. Nah kalau enggak cinta kok dilabui setengah mati. Dilabui saudaraku, jungkir balik setengah mati sampai mengabaikan Tuhan, sampai menaruh Tuhan tuh di nomor 5 dan 6. Terus kita kejar uang itu. Yang namanya cinta itu mesti ngelabui. Nah Bapak Ibu, kalau engkau ngomong cinta sama pasanganmu tapi engkau enggak pernah ngelabui, maksudnya dilabui ngoyo, dilabui setengah mati, itu baru namanya cinta. Saya tanya, kalau kita lagi berdoa terus ada telepon, kita angkat, teleponnya itu adalah orang mau datang kepada saudara untuk nyaur utang 1M. Kita doanya dilanjutkan atau mandek kalau orangnya saat itu ada di depan rumah. Halo. Halo. Terus di gereja kita berkata, ku cinta kau Yesus, ku puji kau Yesus, ku sembah kau Yesus. Lah malaikatnya mbek setan gini, lah kowe iki lho lamis tenan lambemu iki. Sorry ya saya ngomong rodok keras, wong ketularan seminggu neng nias wonge kasar saudaraku. Piye lambemu lo lamis, jaremu cinta. Lah kok lagi nyembah aku ada wong dodok-dodok ngeteri duwe sak miliar aku mau tinggal. Oh nyat lamis tenan iki. Terus kita bilang, enggak Tuhan, saya ini cinta. Cintamu ya Tuhan, bisa ngomong gitu. Saya jadi Tuhan tak ulek-ulek tenan aku. Ngomong cinta-cinta dialu itu long lagi waktu eran duwe leren dioyak-oyak. Siapa yang jadi tuan dalam hidup kita? Halo, tuh saudaraku, kalau sudah tentang hal ini rasanya sulit untuk memilih. Saya juga tanya, kalau ada orang gila satu sama uang 6 miliar awake dhewe jujur aja milih ndi Fit. Tapi kan dia sudah terbiasa dengan apa namanya orang-orang jalanan, susahnya ngatur orang anak-anak pang itu saudaraku. Ampun itu, nyuruh mereka mandi tuh koyok ngongkon rabi apa piye saudaraku. Wah ngele setengah mati. Pernah tak kasih sabun satu-satu. Ngele kon adus, ora gelem-gelem tenan. Susah saudaraku. Nah ini siapa yang jadi master dalam hidup kita? Taruh Tuhan dalam hidupmu. Kadang kita ibadah kita berkurang, jam doa kita berkurang, rasa cinta kita berkurang, gara-gara jungkir balik cari uang. Boleh kita harus bekerja, tetapi jangan taruh mamon itu sebagai tuan dalam hidupmu. Karena kalau tuan, itu bengis sekali. Antara orang tua sama anak iso gegeran masuk di pengadilan gara-gara duit loh saudaraku. Antara anak sama anak apalagi sudah punya ipar, iso ribut gara-gara duit. Ini sudah terjadi saudaraku. Ayo saudaraku,
Amsal berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Ya, siapa? Kalau Yesus itu menjadi penguasa hidup kita, maka kita akan mengabdi dan menyembah. Saya terus terang waktu makan bersama, ya waktu ngobrol, Pak Bambang kan ngobrol sama dia bagaimana cara mengembangkan, bagaimana bisa seperti ini, begini. Saya cuma nyinggol-nyinggol aja, rasa pengen duit jemaat 20.000 kayak gini mumet engko ya. 20.000 ini stafnya aja 100 lebih saudaraku. 100? Nah, jemaatnya 50.000 saudaraku. Itu bisa mumet tenan saudara. Itu stafnya 100 lebih. Tetapi saya percaya kalau Tuhan menjadi master kita, Tuhan menjadi Tuan kita, ada sesuatu yang diubahkan. Ya di tengah-tengah itu saya bilang, memang kami ada di desa sih, tapi kami bersyukur karena kami berperan di dalam kota kami yang sekalipun kecil. Kita jungkir balikkan kerajaan setan untuk menyerahkan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Itu lebih membanggakan bagi saya, saudaraku. Oke, yang kedua, kita akan melihat, kita harus sadar bahwa Allah adalah Bapa yang memelihara. Ini ada di ayat 25 sampai sebenarnya 26. Ayat 27 itu adalah klimaks. Tuhan ingin mengubah mindset kita, mengubah pikiran kita. Tuhan itu adalah Allah yang memelihara. Makanya dikatakan ini ada 3 kali diulang tentang jangan kamu khawatir. Karena itu aku berkata kepadamu, ini perintah. Ini perkataan Tuhan, aku berkata kepadamu, ditegaskan, jangan khawatir akan hidupmu. Nah, terus akan apa yang hendak kamu makan, kamu minum, jangan khawatir apa yang pula akan tubuhmu. Nah, kekhawatiran manusia ini seringkali cuma makan dan minum. Tapi Tuhan mau mengatakan kepada kita satu perubahan gaya hidup ya. Ini gaya hidupnya, karena hidup itu lebih penting, saudaraku. Hidup kita ini lebih penting karena hidup kita ini kekal. Kita mau ke neraka kekal, ke surga juga kekal. Tuhan membicarakan jangan khawatir akan hidupmu. Nah, hidup ini lebih penting daripada makanan dan pakaian. Makanya Tuhan berkata, lihat burung-burung di udara itu. Tidak menabur, tidak menuai, tapi dicukupi oleh Tuhan. Supaya kita tuh sadar bahwa hidupmu dan hidupku itu jauh lebih penting daripada pakaian dan makanan. Ketika kita sadar bahwa saya punya hidup yang harus saya pertanggungjawabkan. Satu ketika saya tutup mata di dunia, saya kemana hidupku? Nah, kalau kita sadar akan hal ini akan membuat kita itu percaya kepada Tuhan. Karena Dia adalah Bapa. Nah, konsep ini loh, Bapa kita. Ya, mulai dari pasal 5, itu Tuhan tuh pemelihara bagi semua orang. Pasal 6, Tuhan itu Allah Bapa itu pendengar doa kita. Pasal 7, Allah Bapa mengajari dan menuntun kita, saudaraku. Di pasal-pasal 3 pasal, saudaraku, ini khotbah di bukit ini benar-benar sebenarnya komplit untuk membuat kita ngerti. Di pasal 5 bahkan dituliskan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kok bisa? Alkitab berkata berbahagialah orang yang miskin. Kenapa tidak ditulis berbahagialah para konglomerat? Halo? Kenapa Alkitab berkata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Karena orang yang miskin di hadapan Allah itu, orang miskin itu selalu perlu. Benar apa benar? Orang miskin itu perlu makan, perlu ditolong, perlu rumah, semuanya orang miskin itu perlu. Nah, orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang merasa aku perlu dia semuanya dalam segi hidupku. Dari nafasku, kalau hari ini kita masih bisa bernafas, itu karena anugerahnya. Kalau hari ini kita masih bisa makan 3 kali sehari, itu anugerahnya Tuhan. Nah, ketika kita merasa seperti itu, maka kita tuh adalah orang yang berbahagia. Miskin di hadapan Allah, merasa perlu. Nah, saya bertemu dengan salah satu, saya janjian di Medan kemarin, saya bertemu dengan Ibu Valentino. Karena saya tahu Bu Ibu Valentino di Medan, sudah lama saya WA.
Dan memang saya berdoa supaya Pak Valentino ini bakalan terus akan naik. Kalau bisa saya berdoa supaya nanti satu waktu Kapolrinya bisa naik sampai Kapolri ya paling tidak, atau Wakapolri. Nah, Tuhan memberikan keajaiban. Dan saya melihat kerendahan hati ketika saya bertemu ibu menemui saya di JW Marriott, dan kita hanya 15 menit saja cerita-cerita. Dia berkata, Bu Ella, saya senang melihat Bu Ella kok tetap seperti yang dulu. Gimana perkembangan jemaat? Dia tanyakan tentang jemaat, dia tanyakan tentang gereja. Saya merasa sukacita saya dibawa Bolu Meranti, saudaraku. Wah, itu anugerah Tuhan yang besar. Telinga saya mendengar betapa ajaibnya Tuhan. Beliau sekarang sudah kombes di Medan, saudara. Dan ini yang saya dengarkan, semua karena anugerah Tuhan. Kaget saya, saudaraku. Pejabat tapi masih bisa ngomong bahwa sampai menjabat seperti ini karena anugerah Tuhan. Saya langsung berkata, setuju saya. Dan saya tahu pasti sampai pada titik yang Tuhan tentukan, berdua, Bapak dan Ibu, itu pun karena anugerah Tuhan. Saudaraku, jadi berbahagia adalah orang sekarang hidup ini yang diambil apa tuh saudaraku yang dipingin ini? Berbahagia, soro-sorole, berbahagia, saudaraku, itu tetap menikmati hidup. Dan saya tahu bahwa Tuhan ingin saudara dan saya itu lepas dari kekhawatiran. Karena kita tahu, lihat itu ayat 27. Nih, kalau kita masih berpikir, wah gak bisa Bu Ella, nih ayat 27. Kita baca bersama-sama, diulang. Saya minta waktu seberapa jam lagi. 2, 3. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sekarang Alkitab bertanya, Tuhan Yesus bertanya, siapa di antara kita yang karena kekhawatiran kita bisa menambah satu hasta hidup kita? Gak ada. Satu jangka hidup kita itu loh, kita gak bisa nambah. Itu berarti sebenarnya kita sadar bahwa kekhawatiran itu tidak boleh dapat tempat. Saya yuk mikir saudaraku, sering kali kekhawatiran, aduh gimana toh Tuhan, ini piye toh Tuhan, ini piye. Saya akan berkata begitu, tetapi tetap Alkitab berkata, taruh Tuhan dalam hidupmu. Setelah itu sadari bahwa Allah adalah Bapa yang memelihara. Dia mengerti yang kita pentingkan adalah hidup kita ini kita urusi. Bagaimana tentang hidupku ini, benar dak? Bagaimana tentang tubuhku, karena tubuh ini lebih berharga dari makanan. Bayangkan kalau kita tidak makan kan kita gak hidup. Tapi kenapa Tuhan berkata bahwa hidupmu itu lebih penting daripada makanan dan pakaian? Kenapa? Kok Tuhan ngomong gitu? Bukankah orang kalau gak makan gak hidup? Nah apa ini maksud dengan kehidupan? Kehidupan jiwa kita. Ketika jiwa kita ini sengsara, merana, tidak punya pegangan, tidak duwe cekelan, jiwa kita ini adalah hidup yang paling sengsara. Karena ketika kita tutup mata di sini, hidup itu kekal, saudaraku. Tubuh kita kembali kepada tanah, tapi jiwa dan roh kita itu kekal. Roh, karena hidup kita bisa hidup, lahir baru, karena ada roh Allah dalam hidup kita. Nah jiwa ini tergantung di mana mauan. Kalau ke neraka kekal, kalau ke surga kekal. Makanya Tuhan berkata, hidupmu itu lebih penting daripada makanan dan pakaian. Apa hubungannya hidup yang dikatakan Tuhan ini? Bukankah ini gak ada hubungannya dengan yang namanya makanan jasmani dan pakaian yang selalu kita pikirkan. Setelah umur kayak begini, dulu saya makan 1 piring baru kenyang. Sekarang saya makan 1/3 saja piring sudah kenyang kok. Saudaraku, enggak lebih lagi kok. Ini untuk tubuh yang semakin hari semakin merosot. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ketika kita memperhatikan hidup kita dari dalam, maka sebenarnya saudara dan saya akan terpuaskan. Saudaraku, kalau selama ini engkau enggak pernah puas gerangsang terus, itu karena kita tidak pernah memperhatikan hidup kita. Atau kita memperhatikan hidup kita itu hanya sedikit. Saudaraku. Oke, jadi masa depan itu ada dalam kontrol Tuhan. Enggak bisa satu langkah. Oh saiki meger-meger saya waktu seminggu ini
tiba-tiba WA teman saya cekrek, El kumpulkan uang ke kamu karena Stefanus mati. What? Lah wong kemarin 2 bulan lalu aku baru kirim uang ada di kumpulan pendeta. Dia kan seger, dia tuh misi di Kupang. Di daerah-daerah Kupang, daerah NTT dia masuk ke pedalaman. Kenapa dia mati? Saya tanya. Iya, kemarin tuh masih pelayanan. Malam masuk rumah sakit langsung mati. Oh ya ampun Tuhan. Orangnya giat sekali dalam pelayanan. Dia berjuang untuk anak-anak panti asuhan. Pokoknya semuanya misi. Tiba-tiba mati. Ya sudah, masuk saja transferkan, kasih tahu saya. Baru kemarin saya kirimkan ke istrinya. Hidup ini singkat saudara. Nah, hidup ini lebih penting daripada makanan tuh pakaian. Makanan kita buang ke jamban. Pakaian ini kalau sudah 1-2 tahun paling yuk usang saudaraku. Sepatu. Walah, sepatu lek dinggembet yang beletokan rupanya yuk bet kabeh saudaraku, beletokan kabeh ora rupa tok, harus dibersihkan. Sebagus-bagusnya apa yang kita pakai itu akan usang. Tetapi hidup saudara dan saya adalah hidup yang kekal. Nah, kekal pilihan. Saudara mau milih di mana terserah. Kekal di neraka atau kekal di surga. Oke, berikutnya yang terakhir. Ini agak panjang. Allah adalah Bapa yang berdaulat. Kita harus menyadari hal ini. Dia yang berdaulat menurut ayat 27. Nah, makanya ayat ini sering dikutip, ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kata carilah itu kata kerja. Tetapi carilah. Carilah kata perintah. Gaya hidup yang bisa dilakukan jika kita ingin tidak khawatir. Jadi Tuhan ingin mengubah kita. Kalau engkau ingin tidak khawatir, maka kita harus mengubah cara hidup kita, gaya hidup kita. Utamakan Tuhan dan sadari bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menyediakan. Rubah gaya hidup kita bahwa Dia adalah yang terutama, saudaraku. Nah, Dia menjadi yang terutama, yang terbaik. Saya tadi jelaskan, pasal 5 itu miskin dan landa. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena nama Tuhan. Itu kenapa dikatakan berbahagia? Itu menjadi gaya hidup, saudaraku. Jadi sebenarnya yang dikatakan berbahagia supaya kita tidak khawatir itu kita ubah gaya hidup kita. Ya kita butuh pakaian-pakaian lah. Kita butuh sepatu-sepatu, makanan-makanan. Tapi bukan itu tujuan kita. Hidup kita lebih penting. Maka kita akan berbahagia. Nah, ayat 33 itu adalah gaya hidupnya Tuhan. Dikata, carilah kerajaan Allah. Kerajaan Allah dikatakan bukan soal makan dan minum. Kitab Roma. Korintus juga berkata kerajaan Allah bukan soal makan, minum, dan yang lainnya. Tetapi kerajaan Allah adalah pernyataan kuasa oleh Roh Kudus. Damai sejahtera itu kerajaan Allah. Makanya ada kata perintah, cari dulu damai sejahtera, kuasa, sukacita oleh Roh Kudus. Maka semuanya akan mengikuti kita. Sehingga kita bisa berjalan dalam kehendak Tuhan dan tidak khawatir. Yesus sebagai Raja, sebagai Tuhan, itu gaya hidup. Saudara, kalau saudara mau marah, ingat bahwa Yesus itu adalah Raja kita. Kita masih bingung. Saudara mau ngapusi, mikir, oh Tuhan itu adalah Tuhan dalam hidupku. Gak situ saudaraku. Ini yang sebenarnya menyelamatkan kita dari dosa. Ini yang menyelamatkan saudara dan saya itu dari mara bahaya, dari penghakiman. Itu menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita. Saya enggak kebal dosa itu disodorkan. Tapi ketika dosa itu disodorkan, saya mulai mikir bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dalam hidup saya. Gak situ aku, saudaraku. Seberat apapun aku yo mau. Apakah karena saya superwoman? No. Karena saya mengingat, mengubah pikiran saya. Yesus adalah Raja saya. Dia Tuhan saya. Makanya itu menghentikan saya dari kelemahan. Bukan karena saya bisa, enggak. Dikaplok tuh sik loro loh saudaraku. Tapi ketika mau balas rasanya gak terima. Ingat Tuhan lagi. Rasido lek Tuhan gak ngentuk nih nesu ya rasido nesu. Saudaraku. Itu menyelamatkan saudara dan saya. Yuk berikutnya. Nah,
Matius 7 ayat 21 adalah klimaks. Ini kan 3 pasal. Matius 7 ayat 21. Saya membacakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah saudara, perhatikan baik-baik. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan. Banyak orang tuh memikirkan setengah mati, khawatir setengah mati hanya untuk sesuatu yang fana. Istilahnya yang cuma 80 tahun atau 100 tahun. Siapa yang masih pengen umur sampai 100 tahun? Adakah saudara bisa mengangkat tangan? Pengen umur sampai 100 tahun? Hah? Cuman legito aja. Sampai 100 tahun. Saya mau kasih tahu, Alkitab berkata kalau kita sampai umur 80 tahun, itu Alkitab ngomong susah payah yang menyertai kita. Makan wis gak enak, turu yo ora penak koyo dhisik. Tapi saya kemarin waktu di Blitar, ada seorang ibu itu umur 72 tahun. Ya ampun, lincahnya setengah mati, masih pingpong 3 set. Saya berkata, Jilin, dia yang biasa keriting rambut saya kalau saya ke Blitar. Kemarin sih nggak sempat keriting. Pak Emang dan nanya, kamu gak keriting? Gak enak waktu. Saya bilang 4 kali khotbah, gimana caranya? Saya 4 kali khotbah di Blitar. Kapan lalu itu? Saya tanya, Jilin, iki rahasianya apa? Rahasianya Bu, aku iso jerit-jerit, aku iso seneng. Kabeh tak gawe seneng, aku mau mikir. Enek masalah anakku putuku, ya wes ben. Wes sampai suaminya bingung, saudaraku lihat istrinya nih. 72 tahun tapi masih lincah. Aku pengen kalau aku pulang ke Tuhan tuh dalam kondisi aku sehat tuh. Dia berkata begitu kepada saya. Saya bilang, oke, bagus. Saya juga pengen meniru. Jadi enek apa-apa pikiran apa-apa gak tak pikir. Wah, mantenan ini orang kayak gini nih. Saudaraku, ndak mikir, dia ndak mau taruh itu di pikirannya. Ketemu lagi dengan besan saya di Nias sampai umur 85. Masih jalan kemana-mana, masih naik sepeda motor, tak pikir-pikir. Tanyalah Pak Bambang. 86 saudaraku. Kenapa ini? Dia jawabannya simpel. Saya nggak mau mikir apa-apa. Yang saya pikir pokoknya apa yang ada saya jalani. Bener Alkitab berkata, kesusahan sehari cukup sehari. Di ayat 34. Jangan kesusahan 1 minggu di rapel. Besan saya ini 86 tahun. Si iso nuntun saya untuk makan di pantai. Saya pengen ketawa saudaraku. Yo isomen. Ternyata dia cuma ngomong, saya enggak mau mikir apa-apa. Kalau ada masalah ya biarlah terjadi. Padahal dia mengalami waktu Nias gempa itu. Dia cerita kepada kami. Itu waktu gempa Nias itu rumahnya tingkat 2. Ini loh, tanah ini terbelah. Brak, masuk tanahnya. Lemak, rumahnya 1 lantai. Brak, masuk ke dalam. Dia tinggal 1 lantai sekarang. Dia cuma berusaha lari keluar saja. Sudah. Nah, terus saya tanya, lah terus rumahnya gimana? Ya sudah. Ya begini nih. Oh my god, biasa banget. Tak pikir nyantai banget sih ini orang. Makanya apa sampai 86 tahun ini loh sehat. Mau akan apa saja. Dia memang harus sudah pasang ring. Ring pun ya dia jalani saja. Pasang di jantungnya 2. Karena mantu nih sing nunggoni ning Jakarta. Kemarin waktu pasang ring, Priska yang nunggu. Saya cuma ngomong, sakit ya nak? Disuntik itu sakit. Iya Pak, tenang saja, anak saya menghibur mertuanya. Akhirnya dipasanglah ring itu 2. Enggak pernah mikir apa-apa. Jadi cuma dia sekarang bersyukur saja kepada Tuhan. Kita doa, nyanyi bareng. Cuman itu saja saudaraku. Rupanya kesusahan sehari itu cukup sehari. Ayo jadi borong. Sing kulino hidup borong-borong neng pasar kudune blonjo sayur lodeh. Ning ngerti sayuran asem ya dituku, ngerti sayuran bening ya dituku. Ini karakter, oke? Nah kalau karakter gini biasanya mesti kesusahan hari ini, orang hari ini ditok. Sesuk oh kae enek lah, engko anakku piye kae lah, engko piye? Wah diborong kabeh. Di sini enggak ada ya. Enggak ada yang suka borong masalah ya. Kalau kamu suka belanja, borong, jangan asem, kudune jangan asem mbek botok. Lah kok roh pindang apik, kok roh sawi apik, jangan asem kok nggih sawi to ya. Terus roh godhong apa neh, tuku-tuku kulkas bek. Ini kebiasaan tak kasih tahu. Nanti kau punya masalah juga kok borongi kabeh.
Loh, lah repot toh saudara. Mari kita harus sadar bahwa Tuhan kita ya, kebenaran itu gaya hidup Kristus ada dalam hidup kita. Waktu itu adalah hidup kita ini loh. Ya, kesusahan sehari itu cukup sehari, hidup kita ini perhati no. Tujuan hidup itu kan menjadi filosofi kita, menjadi gaya hidup kita. Nah, ketaatan dan penyerahan adalah gaya hidup Tuhan Yesus. Saya percaya kekhawatiran akan nyingkir. Kekhawatiran tidak ada tempat dalam hidup kita. Kalau saudara dan saya mau melakukan ini, mari kita berdiri bersama. Saya berharap kita menjadikan Tuhan Tuhan dalam hidup kita. Gaya hidup kita akan berubah karena Dia menjadi Raja kita. Dan jangan suka memborong. Apa yang perlu itu saja yang kita beli. Jangan memborong masalahmu. Karena saya juga kadang melakukan ini. Saya memborong masalah kesulitan yang ada 10 tahun di depan, 5 tahun. Bahkan yang 1 bulan depan ini. Saya sempat berpikir, tuh gimana Tuhan, ini sudah Maret. Saya berkata begitu kepada Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah. Cari dulu kebenarannya. Kebenarannya apa? Percaya dan menyerah. Hidup berbahagia. Mengakui Dia sebagai Tuhan. Hidup kita perhatikan yang lebih penting, kuasa, sukacita oleh Roh Kudus. Sehingga kita bisa melakukan apa saja. Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cinta Kau, cinta Kau. Katakan dari hatimu, Yesus, sekalipun kita belum bisa, tapi berkatalah Tuhan, aku ingin bisa mencintai-Mu Tuhan, menjadikan Engkau Tuhan dalam hidupku. Dan aku menyadari bahwa Engkau adalah Bapa yang menjawab dan memeliharaku. Engkau yang khawatir, Engkau yang takut. Pujikan pujian ini dengan mengangkat tanganmu dan sembah Dia. Oh, dan dengan segenap jiwaku, seluruh akal budiku Tuhan. Sekali lagi pujian ini kita naikkan, saudara sembah Dia. Dan ketika saudara menyembah, saya percaya kuasa Tuhan turun atas hidupmu. Kuasa Tuhan turun atas tubuhmu. Kuasa Tuhan turun atas rumah tanggamu. Yesus, Yesus, ku sembah. Kami ingin menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Yesus, Tuhan. Oh, dan Rajaku dengan segenap. Tuhan, lihatlah setiap tangan yang diangkat kepadamu, setiap hati yang diangkat kepadamu. Pagi hari ini aku mohon kiranya Roh-Mu yang kudus memenuhi umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, penuhi Tuhan, penuhi Tuhan.
Kirala parala ya sekarala parala parala. Kirala parala parala. Kirala parala parala ya sekarala parala ya. Penuhi umatmu. Kirala parala ya se. Haleluya. Biarlah kami belajar mengubah pola hidup kami, gaya hidup kami seperti-Mu. Kami mau menyerah. Kami mau mentaati-Mu Tuhan. Engkau Raja kami. Dengan senang hati, Yesus Tuhan. Senang jiwaku, Yesus. akalku, Karala parala ya se. Dalam nama Yesus, hamba berkata bahwa kepenuhan dari Tuhan mengalir kepada kami semuanya. Memenuhi umat-Mu sehingga kami tidak memberi tempat kekhawatiran sedikit pun. Gaya hidup kami berubah seperti Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku yo seneng. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Puji Tuhan, kita akan perhatikan pengumuman. Shalom Jemaat El Shaddai yang diberkati Tuhan. Berikut adalah pengumuman gereja kita untuk 1 minggu ke depan. Komsel minggu ini berjalan sesuai jadwal masing-masing, baik secara online maupun tatap muka. Doa pagi setiap hari Selasa dan Rabu jam 5 pagi di gereja. Pelayanan orang jalanan hari Selasa jam 11 siang di Panti. Gebiar penuai hari Selasa jam 6:30 malam bertempat di rumah Bapak Ibu Tommy, Watuwalang. Dimohon kehadiran seluruh PKS dan aktivis. Mari kita lebih diperlengkapi lagi dengan mengikuti SOM 1, SOM 2 yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 6 sore di gereja. Ibadah El Shaddai Kids online hari Minggu jam 8 pagi di channel GUP El Shaddai. Dan ibadah tatap muka di Aula Peniel. Ibadah Youth setiap hari Sabtu jam 6:30 malam di gereja.
ibadah raya hari Minggu sesi 1 jam 7 pagi, sesi 2 jam 9 pagi, dan sesi 3 jam 4 sore. Ibadah disertai dengan perjamuan suci dan persepuluhan. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Presentasi sekolah. Ya, untuk sekolahan silahkan. Mari kita dukung saudaraku ya, sekolah kita. Sekolah yang terbaik di antara sekolah TK di Ngawi. Kita berdoa supaya gurunya juga kualitasnya bagus. Sudah dimulai pendaftaran 1 April. Program kelas KB, kelompok bermain, TKA, TKB. Silakan Bapak Ibu Saudara yang punya anak, punya cucu, ya bisa disekolahkan ke sekolahan kita. Ada yang bicara nantinya, Pak Bambang lebih baik jangan TK aja, SD juga. Ya kita mempersiapkan kalau Tuhan berkenan nanti kita merencanakan untuk SD ya. Suasana belajar mengajar. Ya, gurunya Bu Rachel, Bu Dian, Bu Liana, Bu Wati, Bu Dani, ya Bu Prima, guru pendamping TK. Ini ruang kelas yang baru. Toiletnya bersih, nyaman. Sekolah gedungnya, ruangannya juga nyaman. Pavingnya sudah sampai di situ, kurang ke depan ya, yang di depan yang belum. Kita berdoa supaya pavingnya nanti selesai, demikian juga pagar dan gapuranya ya, supaya terlihat dari depan bagus. Demikian untuk TK, saudara yang ingin informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Guru TK ya, khususnya Ibu Liana yang bertanggung jawab untuk TK. Nah, untuk yang kedua tadi gebiar penuaian nanti hari Selasa ya, Selasa di tempatnya Pak Tommy yang rumahnya di Watualang ya, dekat. Nanti saudara kalau bisa, kalau ini dikatakan saudara yang mau tidak ada kendaraan bisa berangkat dari gereja jam 6 ya, mulainya jam 6:30. Ini untuk semua PKS, aktivis, departemen, seksi, dan juga Komsel Inti ya saudaraku. Kita sudah tidak gebiar penuh sejak Desember, Januari, Februari, sudah 3 bulan ya. Nah saya mohon semuanya hadir untuk kita diperlengkapi, untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain ya saudaraku. Nanti saudara yang tidak tahu alamatnya bisa menghubungi kami atau staff yang Bapak Ibu Saudara, di TK kita ada yang nggak bisa mampu untuk membayar ya. Kalau ada yang mau menjadi orang tua asuh ya, membantu, silahkan Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi saya nanti. Orang tua asuh itu bisa, saya mau membantu anak si A selama setahun atau mungkin selama 6 bulan boleh juga ya, untuk membantu pembiayaan di sekolah. Yang ketiga adalah persiapan Paskah. Nanti minggu ketiga, yaitu 3 minggu lagi kita ada Paskah. Nah Paskah ini saya umumkan sekarang supaya ada persiapan. Paskah nanti ini kita akan melombakan membawa telur ya. Telur itu akan tiap-tiap keluarga, bukan komsel, bukan tiap orang, tapi tiap keluarga. Ya nanti menghias telur. Nah telur ini terserah telur bebek atau ayam atau mentok atau telur banyak ya. Dihias sedemikian rupa atau telur-telur banyak dihias, nanti dilombakan. Ada 3 hadiah.
dan 5 hadiah hiburan ya. Nanti akan diumumkan lagi minggu ke depan. Nah, hari Sabtu besok ada pemuritan lewat sinode, saya sudah sampaikan di grup WA. Saudaraku, yang ada waktu tolong didaftar di situ ya, supaya kita menambah dari sinode ini. Pembicaranya adalah Pak Budi dari pembicara ELC, KLC yang kita punya dulu dari Abalov Jakarta ya. Bagus sekali. Saya mohon Bapak Ibu Saudara yang tidak masuk grup pimpinan kelompok sel bisa nanti mendaftar ke saya dan saya daftarkan ya, nanti lewat Zoom ya. Nah, saya kira demikian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ini hadir di gereja kita, ada angkat tangan, saudaraku? Oh, silahkan berdiri. Ya, kita selamat datang, Tuhan memberkati ya. Oke, baik. Mari kita bangkit berdiri, bersama-sama kita tutup dalam doa. Dan ibu yang baru tadi bisa nanti ke pastori ya, ke pastori setelah ibadah ini. Kami pengen ngobrol. Mari kita angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, engkau telah mendengar firman Tuhan tentang kekhawatiran. Bila engkau khawatir, bila engkau was-was dan gelisah tentang hari depan, firman ini adalah firman untukmu. Ketika engkau keluar dari gedung gereja ini, ingat firman Tuhan, lakukan dalam hidupmu sehari-hari. Karena dengan demikian, berkatnya Bapa Surgawi, berkatnya Tuhan Yesus dan Roh Kudus ada menyertai saudara dan saya. Pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, keluarga, sekolahmu kiranya diberkati oleh Tuhan, dijagai keluargamu oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajahmu, amin, yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaanmu penuhiku. Kita angkat tangan kita, damai dan penyertaan. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Kami bersyukur atas berkat ibadah pagi ini Tuhan. Kami terima dengan sukacita dan hati yang bersyukur. Dalam nama Yesus, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Besarlah Tuhan dan